implementasi LCMIL di Kabupaten Mimika yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kantor Perwakilan Provinsi Papua. Di hari ini yang terhormat Bupati Mimika dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, yang terhormat Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, yang kami hormati Koordinator Bidang KSPK Kantor Perwakilan Provinsi Papua, Ibu Sekretaris Dinas, para Kadin pada lingkup Dinas P3A P2KB Kabupaten Mimika, Kepala Seksi dan seluruh staf, dan yang kami hormati para narasumber yang berkenan hadir serta sekalian peserta yang turut mengambil bagian dalam kegiatan implementasi elektronik siap nikah dan hamil di Kabupaten Mimika. Amolo Lima Witimi Saipa. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk tempat. Perkenannya sehingga di pagi hari ini pelaksanaan implementasi LCMIL di Kabupaten Mimika kami boleh laksanakan. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan BKKBN Provinsi Papua, yang kami hormati Ibu Asisten 3 mewakili Bupati. Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak yang sudah menyiapkan waktu untuk datang bersama-sama dengan kita. Juga Ibu Asisten 3 yang sudah ada bersama-sama dengan kami di sini, para pembawa materi dari Kementerian Agama yang kami hormati, dari BKKBN yang kami hormati, serta perwakilan juga ada dari BKKBN yang bersama-sama dengan Bapak Kepala di hari ini. Kami sampaikan selamat datang untuk semua dan semua peserta yang mengikuti kegiatan di hari ini. Kami atas nama pemerintah daerah, juga khususnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, kiranya dapat mengikutinya dengan baik dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan, karena ini merupakan suatu program nasional yang diturunkan dari provinsi ke kabupaten, dan kita sama-sama harus bekerja keras untuk
dapat mengoptimalkan apa yang menjadi tanggung jawab kita di kabupaten ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua yang kita sama-sama hormati dan kasihi Ibu Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Mimika, yang saya hormati Bu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, yang saya hormati Koordinator Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat Salon 3 Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Kabupaten Mimika, dari Ibu Sekretaris, Kabid KB dan teman-teman yang lain, dan semua peserta yang saya hormati dan kasihi. Di pagi yang berbahagia ini kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongan, rahmat dan perlindungannya. Kita ada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka implementasi LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil di Kabupaten Mimika. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit memberikan informasi kaitan dengan kenapa ada implementasi LCMIL. Ini kaitan dengan percepatan penurunan stunting. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham apa itu stunting, sudah tahu, karena stunting itu kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi terjadinya stunting itu pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu di saat terbentuk janin itu di dalam kandungan ibunya. Itu kurang lebih ada 370 hari. Seorang janin itu terbentuk di dalam kandungan ibunya, itu diharapkan harus mendapat asupan gizi yang baik. Kalau tidak mendapat asupan gizi yang baik, ya berarti kan takutnya dia lahir. Nah, itu yang dikategorikan sebagai stunting, termasuk setelah lahir ada 730 hari itu umur 0 sampai dengan 59 bulan. Itu benar-benar diharapkan bayi itu harus mendapat asupan gizi yang betul. Itu kan totalnya 1000 hari pertama kehidupan itu. Jadi seorang bayi itu dari saat masih jadi janin di kandungan ibunya sampai dia lahir benar-benar harus dapat asupan gizi yang betul, sehingga jangan sampai nanti dia kalau tidak dapat asupan gizi yang bagus, ya arahnya ke stunting itu. Dan itu banyak terjadi di mana-mana, bukan di Papua saja, di tempat lain juga ada. Untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu, makanya ini ada aplikasi seperti ini. Ini bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting itu. Jadi berbagai hal dilakukan dalam rangka mengantisipasi angka prevalensi stunting di Indonesia. Kita di Provinsi Papua itu
angka populasi stunting memang masih tinggi. Kita masih di atas rata-rata nasional. Karena rata-rata nasional itu 24,4%. Kita di Provinsi Papua masih berada di posisi 29,5%. Kalau di tingkat kabupaten kota, Kabupaten Mimika itu masih di atas rata-rata provinsi. Ini dari hasil survei Gizi Indonesia itu di tahun 2021, kita di Provinsi Papua itu 29,5. Di Kabupaten Mimika itu kurang lebih 31,5%, berarti di atas rata-rata provinsi. Tetapi di laporan pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat di semester 1 sampai dengan bulan Agustus kemarin, ini luar biasa ini. Laporan itu langsung dari tempat-tempat pelayanan kesehatan yang melaporkan. Ini datanya kami bawa dari teman-teman. Ini Mimika sudah jadi 11,2%. Tepuk tangan dulu. Nah, ini hal yang luar biasa ini. Harapan saya ini dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Memang mungkin kita tidak bisa sampai zero, tetapi minimal angka itu bisa menurun. Karena saya lihat laporan dari pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat itu sampai dengan semester 1 bulan Agustus itu jumlah balita di Provinsi Papua itu kurang lebih ada 37.000 sekian. Dari 37.000 itu yang dikategorikan stunting cuma 5.000. 5.000 itu bervariasi di 29 kabupaten kota. Berarti angkanya sudah menurun. Dan apa yang kita buat itu mudah-mudahan terus kita tingkatkan lagi pelayanan-pelayanan kita, sosialisasi kita lakukan lagi supaya angka itu terus menurun. Karena yang kita lakukan sekarang itu untuk mencegah supaya yang berikut ada bayi yang lahir lagi jangan kena stunting lagi. Yang sudah terjadi, ya ini tanggung jawab kita laporkan ke dinas instansi terkait untuk ada penanganan dari pemerintah daerah. Ya ini harus dilakukan oleh teman-teman terutama yang ada di lapangan. Kan ada petugas-petugas lapangan. Itu benar-benar data dari wilayah kerjanya itu harus tercatat dengan betul. Ada yang namanya keluarga beresiko stunting. Di kampung itu kira-kira jumlahnya berapa orang yang beresiko stunting itu? Ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, bayi umur 0 sampai 59 bulan. Dan setiap petugas lapangan harus pegang data itu. Karena di sana ada tim pendamping keluarga yang ada di masing-masing kampung. Tim pendamping keluarga itu ada bidan, ada kader PKK, ada kader kesehatan. Antara tenaga pendamping keluarga dengan petugas lapangan itu harus satu jalan. Dan data itu harus dipegang. Nanti satu saat kalau ibu asisten minta datanya mana, ibu tanya ke ibu kepala dinas, teman-teman tidak kasih laporannya. Dan ini harus dibantu juga dengan Satgas. Ini Satgasnya ada ikut tidak? Iya. Jadi ini mesti dibantu yang Satgas ini. Sudah ingat yang 4T itu, yang Pak Satgas. Nah itu tanggung jawab ini harus dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Sudah pernah ketemu dengan PIC yang dari perguruan tinggi? Sudah. Apa yang dilakukan setelah pertemuan itu? Jadi jangan sekedar terus datang ini, tapi betul-betul memantau, mengecek data yang ada di masing-masing kampung itu harus benar. Jangan sampai kita laporkan sesuatu yang tidak pas. Nanti kalau ada kebijakan dari pemerintah daerah ternyata tidak pas sasaran karena laporan datanya tidak benar. Sekarang ini kita dikasih tanggung jawab lagi untuk pemutahiran data keluarga. Pemutahiran data keluarga itu kaitan dengan Impres nomor 4 tentang kemiskinan ekstrim.
Data yang digunakan adalah data yang dikerjakan oleh BKKBN. Itu perintah Presiden di Impres nomor 4. Sehingga harapan saya teman-teman yang di lapangan itu harus membantu kader-kader yang sudah dilatih dalam mencatat dokumen-dokumen keluarga itu dengan baik. Alamatnya harus jelas. Jangan duduk di rumah terus sekarang data itu tidak boleh, karena ini nanti diintervensi. Nanti kalau Bapak Presiden atau Wakil Presiden tanya pemerintah Kabupaten Mimika mana datanya yang kaitan dengan Impres nomor 4 tentang kemiskinan ekstrim, ya datanya harus dilaporkan. Dan data yang benar, karena nanti diintervensi. Hal seperti inilah saya minta tolong teman-teman harus bantu Ibu Kepala Dinas, bantu Ibu Asisten nanti kalau data-data itu dibutuhkan. Kalau diminta Pak Wapres atau Pak Presiden, mereka sudah pegang datanya. Karena dengan hasil penataan keluarga tahun 2021 itu, kita di Provinsi Papua itu ada 3 kabupaten dapat rumah layak huni kurang lebih ada 800 unit di Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiai, dan Kabupaten Leyai. Dan ini bertahap ke depan. Ini kaitan dengan Impres nomor 4 itu, kemiskinan ekstrim itu. Sehingga itu harus dikerjakan oleh teman-teman dengan baik. Nanti satu saat diminta pemerintah daerah, kita harus bertanggungjawabkan itu. Jangan sampai dicari orangnya, ternyata dia tidak tinggal di situ, dia tinggal di tempat lain. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman dengan baik, supaya nanti dalam pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Karena penanganan stunting itu bukan saja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, tetapi berbagai dinas instansi terkait lainnya. Makanya ada SK tim percepatan penanganan stunting di tingkat kabupaten sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati. Tim ini harus berkolaborasi dalam pelaksanaan program. Contoh lain, misalnya di kampung ini tidak ada air minum, itu berarti dari tim TPPS itu harus lapor. Di kampung ini belum ada air bersih, belum ada sanitasi, belum ada jaman sehat. Dinas instansi yang bertanggung jawab mana? Misalnya itu tugasnya PU, ya harus lapor supaya nanti dari pemerintah daerah arahkan ke sana. Mungkin uang dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk saluran air bersih, buat jaman dan lain-lain. Nah, ini dalam rangka percepatan penurunan stunting itu. Jadi stunting itu tidak sekedar kita harus cegah, tetapi untuk kedepannya. Karena stunting kan pertumbuhan otaknya pendek, artinya kemampuan dia berpikir itu sangat rendah sekali. Bagaimana bangsa ini menyiapkan generasi yang seperti itu ke depannya? Itu tujuan pemerintah, supaya nanti kita ciptakan generasi yang lebih berkualitas untuk membangun bangsa ini ke depan. Untuk mencegah itu, makanya ini ada LCMIL ini untuk mempersiapkan itu. Memang pelaksanaan LCMIL di Provinsi Papua itu banyak kendalanya, Bu. Karena itu harus dilaporkan dengan menggunakan handphone yang Android. Sebagian besar tenaga tim pendamping keluarga itu memang tidak memiliki handphone yang Android. Makanya kami ada buat formatnya lagi yang bisa diisi manual. Diisi manual, diharapkan nanti ini dibantu oleh Satgas, tapi juga PIC, sehingga laporan-laporan itu benar ada dan disampaikan ke dinas. Nanti yang manual itu dipegang sebagai dasar untuk membayar operasionalnya bagi yang tidak punya handphone Android. Ini hal-hal seperti inilah yang saya ingin informasikan supaya dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesulitan atau hambatan. Memang melakukan sesuatu tidak segampang kita balik telapak tangan langsung jadi. Memang butuh waktu, butuh proses yang lama. Tapi harapan saya mudah-mudahan kita yang sekarang diberikan kepercayaan itu harus betul-betul membuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita layani. Jadi di mana-mana sama, semua orang itu sama.
Tidak ada, oh ya mungkin mereka di Jawa sana jauh lebih baik dari kita. Tidak. Sama saja. Pemahaman orang terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak segampang yang kita bayangkan. Memang masyarakat kita seperti itu. Orang Indonesia itu rata-rata sama. Karena saya pernah berdiri di bawah kolong jembatan di Jakarta, sama saya ngomong begini. Karena saya mantan direktur yang menangani daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar. Banyak kabupaten yang saya datang. Hampir sudah sebagian besar dari jumlah kabupaten kota di Indonesia itu saya sudah datang. Dan apa yang kita lakukan di sini itu sama, di tempat lain juga sama. Dan angka prevalensi stunting di Papua secara keseluruhan kita sudah di posisi 15,4% dari 29,5. Ini laporan terakhir dari pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Ini kan langsung dari tempat-tempat pelayanan kesehatan. Jadi pas ada posyandu ini kan mereka langsung lapor. Setiap kegiatan-kegiatan dari dinas kesehatan yang kaitan dengan stunting itu mereka lapor. Jadi memang data kita seperti itu. Nah ini kita pertahankan berkenan sampai nanti semester 2 angkanya terus turun, supaya nanti di 2024 Presiden mengharapkan supaya angka prevalensi stunting Indonesia itu turun menjadi 14%. Mudah-mudahan kita Provinsi Papua bisa turun seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Saya pikir ini beberapa hal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tapi harapan saya dengan pertemuan implementasi RSIMIL di Kabupaten Mimika terus memotivasi teman-teman semua untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua, tapi lebih khusus di Kabupaten Mimika. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya membaca sambutan Bupati Mimika, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati yang sedianya hadir namun ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Untuk itu saya ditunjuk untuk membaca sambutan Bupati Mimika pada kegiatan percepatan penurunan stunting oleh BKKBN Provinsi Papua bersama DP3 AKB Kabupaten Mimika pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Amulongo, Nimo itimi. Macam dari tadi Pak Kepala ini peserta kita tegang-tegang dan terlalu serius. Baik, yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua bersama tim, yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Mimika, yang saya hormati tim percepatan penurunan stunting serta hadirin undangan yang berbahagia, yang saya hormati juga dari Kementerian Agama Kabupaten Mimika atau yang mewakili. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai umat yang percaya, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongannya, sehingga hari ini kita boleh hadir bersama dalam ruangan ini untuk menghadiri kegiatan bersama kegiatan percepatan penurunan stunting oleh BKKBN Provinsi Papua bersama DP3 AKB Kabupaten Mimika. Dalam hal ini kegiatan implementasi RSIMIL di Kabupaten Mimika dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam
masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6% pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14% pada tahun 2024. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai koordinator atau ketua pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan itu, melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting yang dimaksudkan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Target tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan 5 pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting yang meliputi komitmen dan misi kepemimpinan nasional dan daerah, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, konsolidasi dan koordinasi program pusat, daerah dan desa, ketahanan pangan dan gizi serta pemantauan dan evaluasi, sehingga hendaknya rencana aksi nasional yang akan diterapkan di Kabupaten Mika memiliki keselarasan dengan rencana aksi nasional pada jenjang provinsi dan pusat. Hadirin yang saya hormati, berbagai program kegiatan yang dijalankan di Kabupaten Mika dalam rangka penanganan stunting saya harap dapat dilaksanakan secara sinergis melalui pengaktifan peran pemerintah daerah dan desa dan kelurahan, akademi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, sehingga kerjasama dalam program dan kegiatan penanganan stunting dapat dilakukan semakin solid, serta masing-masing mampu berbagai peran dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif. Maka melalui berjalannya program penanganan stunting dan dengan kerjasama yang baik, saya optimis Kabupaten Mika dapat memenuhi target penurunan stunting yang telah ditetapkan. Untuk itu, saya mengajak seluruh stakeholder untuk turut memberikan dukungan melalui aksi nyata di sektor masing-masing dalam rangka penekanan angka stunting di Kabupaten Mimika. Hadirin yang saya hormati, banyak arahan yang sudah disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, di mana kegiatan hari ini adalah implementasi elektronik nikah dan hamil. Ini kegiatan yang cukup berat bagi kita semua, apalagi kita baru tahu ada kegiatan ini, atau hari ini baru kita semua tahu ya, karena di Kabupaten Mimika ini letak ada di Dinas Perlindungan Perempuan. Ini kita harus sama-sama bekerja keras dengan, bukan kita bekerja sendiri, tetapi harus kita bekerja bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, sehingga data kita itu harus sama. Kita harus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan supaya data kita sama. Jangan mereka punya lain, kita punya lain. Karena untuk kesembuhan untuk stunting itu tidak ada, tetapi mencegah. Yang mencegah dari itu sudah dari ibu hamil, dari pranikah. Ini harus kerja keras. Bapak Ibu harus kerja keras, apalagi Satgas. Tadi saya dengar ada tim yang dari akademik, kemudian itu mereka punya tugas itu bukan dalam
sampai di distrik kampung-kampung. Butuh keseriusan kalau kita memperbaiki seperti ini. Mimika punya anggaran yang cukup besar, tetapi kalau kita stuntingnya tinggi, terus anak-anak yang lahir kurang gizi, sama saja itu kita tidak bekerja. Kita bekerja untuk diri kita sendiri. Tetapi dengan program presiden ini, berarti kita harus serius menangani ini. Karena jangan kita lihat di kota saja, tetapi di kampung-kampung membutuhkan kita. Ibu-ibu di kampung-kampung membutuhkan kita. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah itu dapat berjalan dengan baik dan berhasil untuk pemerintah Indonesia maupun kami yang ada di Kabupaten Mimika. Minta dengan ini kita yang hadir di sini, para peserta maupun satgas ini harus serius tangani ini. Karena kegiatan ini kegiatan yang baru dan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan, kita membutuhkan HP kita yang Android. Memang semua harus seperti itu sekarang. Kita harus maju, bukan kita mundur. Sekarang di mana-mana seperti itu. Mau kegiatan apa, semua seperti itu. Mau urus pegawai seperti itu. Jadi kita harus banyak belajar. HP bukan saja untuk kita live Facebook, kita WA, tapi mari banyak yang harus kita dapat dari HP itu. Seperti itu ya. Bapak Ibu terlalu tegang. Jangan serius, jangan terlalu serius. Kegiatan kalau ada kegiatan ini baru kita bekerja. Kalau tidak, iya toh masing-masing dinas fungsikan lain-lain. Bukan yang hadir di sini saja Ibu Kadi, saya mungkin yang ada di kantor juga harus dilibatkan. Karena Mimika ini kita punya jangkauan yang cukup luas. Mungkin tidak duduk di kantor saja, tetapi harus juga turun ke kampung-kampung. Data yang kita ambil, kita cocokkan dengan data yang ada di puskesmas ke dinas kesehatan, seperti itu. Kita jalan sama-sama supaya sama-sama juga punya hasil yang sama, tidak beda. Hadirin yang saya hormati, tahu semua masa depan kita tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif dan yang kita lakukan sekarang dalam menyongsong masa depan. Kita harus optimis, namun tidak boleh lengah. Anak-anak bangsa adalah bagian dari masa depan kini dan masa depan yang akan datang. Sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yang merawat bangsa ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan percepatan penurunan stunting oleh BKKBN Provinsi Papua secara bersama-sama dengan DP 3 AKB Kabupaten Mimika, yaitu mari Bapak Ibu kita bertanggung jawab ya. Bisa Ibu masuk sama-sama politik. Bapak Ibu berdiri lagi dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan yang diselenggarakan di hari ini yaitu implementasi Alzheimer di Kabupaten Mimika resmi kami buka. Sekian dan terima kasih. Kami kembali ke Tom.
Tidak masuk saya. Berencana itu keren. Oke, stop stunting. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, selamat pagi. Kembali lagi bersama kakak-kakak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika. Ada kakak Novi, ada kakak Sartika, Kau pernah ketemu Ibu Yuni kan? Ibu Yuni dia sudah di belum pernah. Oh, tadi saya tanya kau bilang sudah. Itu waktu kegiatan hari kita saya bukan tanya bukan Ibu Yuni ya. Waktu kegiatan di apa tadi